sedulur semuanya, seperti biasa setiap malam Jumat rutinan kita yaitu setelah Yasin, pembacaan surat Rahman dan tahlil, kita nggak lupa ada apa bahasanya, nasihat, saling nasehatin, yaitu dengan memaknai kitab Nasha'ihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan alhamdulillah ini udah di bab terakhir, bab 10-10. Bab 10-10, dan insya Allah nanti akan ada lagi kitab yang lain. Alhamdulillah minggu kemarin sudah dua apa tiga ya? Dua apa tiga kemarin? Tiga ya? Berarti yang sekarang yang keempat. Bener, yang ketiga, kemarin ketiga ya, selesai ya. Yang keempat. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita kirim-kirim dulu Fatihah ke Kanjeng Nabi, ke keluarga, ke zuriyahnya, juga kepada sahabat, kepada tabi'in, juga imam mujtahid dan para pengikutnya. Khususnya juga kepada kedua orang tua kita, ke guru-guru kita, wabil khusus lagi kepada musanniful kitab dan musyarrihul kitab, dengan harapan kita mendapat ilmu barokah bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi ni'awali kullatin sholih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa musyarrihul kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Makalah yang ketiga sekarang. Kemarin dari Kanjeng Nabi, yang pertama, yang keduanya dari Abu Bakar. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga dari Umar udah belum? Kita ulang coba. Ingat nggak coba? Ingat nggak? Orang kemarin terakhir cuman seingatnya Pak Songka ya itu aja, Dasim aja ya kan. Setan yang namanya Dasim ya. Kita mulai dari yang ketiga dah. Coba kita ulang. Dan insya Allah ya mudah-mudahan bisa sampai 3, kita ngambil 3 makalah. 3 makalah. Kalau emang ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal maqalatus salisatu, adapun ini adalah maqalah as-salisatu yang ketiga. Al-maqalah yaitu perkataan atau nasihat yang ketiga. Qala berkata siapa? Umar radhiyallahu, Sayyidina Umar radhiyallahu, semoga Allah meridainya. Asratun 10 hal. Asratun minal khisali, 10 hal. La tasluhu, yang tidak, la tasluhu bi ghairi asratin, yang tidak apa, yang tidak bagus atau yang tidak pantas, bi ghairi asratin, kecuali dengan 10 hal, atau lawannya atau yang membarenginya. Jadi ada 10 perkara yang itu bahasanya apa ya, kebagusannya harus dibarengi dengan 10 hal lainnya. Yang pertama, belum kan kayaknya ya. Yang pertama, la yasluhul aqlu bi ghairi wara'in. La yasluhu, tidak pantas, bahasanya kurang bagus, bahasanya tidak elok lah.
La yasluhu, tidak pantas al-aqlu, akal, bi ghairi wara'in, tanpa sikap waro. Ai ijtinabul mahzurat, maksudnya yaitu menjauhi, maksudnya waro adalah menjauhi dari hal-hal yang terlarang. Waro tuh, kalau bahasanya kalau halal haram udah jelas. Waro ini lebih dari sekedar itu, yaitu hal atau perkara yang samar-samar, kita hindarin, itu sikap waro. Qala Amir bin Qais, berkata siapa? Amir ibnu Qais, idza aqalaka aqluka amma la yambaghi fa anta aqilun. Idza aqalaka aqluka, apabila akalmu menahanmu, aqluka. Idza aqalaka aqluka, apabila akalmu menahanmu, amma, dari sesuatu la yambaghi, yang tidak patut, yang tidak selayaknya, fa anta aqilun, maka engkau adalah orang yang berakal. Akal ini sebenarnya yang memfilter ini baik atau buruk, ini halal atau haram, itu akal. Makanya kalau akal mampu, bahasanya kalau akal mampu menguasai yang namanya nafsu, hawa nafsu, itu insya Allah kita selamat. Tetapi kebalikannya, kalau hawa nafsu yang jadi pemimpinnya, sementara akal ngikutin hawa nafsu, ini insya Allah rusak. Rusak. Maka kita harus mengedepankan berpikir akal kita, karena itu anugerah dari Allah. Waruya, dan telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya ada siapa Kanjeng Nabi, qala, dawuh Kanjeng Nabi, bersabda, berkata Kanjeng Nabi, al aqlu nurun, akal itu adalah cahaya, fil qalbi, di dalam hati, yufarriqu bainal haqqi wal batil, akallah yang membedakan antara yang hak dan yang batil, antara kebenaran dan keburukan, antara kejelekan dan keburukan, antara halal dan haram, antara kebaikan dan keburukan, pokoknya yang gitu. Itu akal bisa membedain. Itu yang pertama. Yang pertama yaitu la yasluhul aqlu bi ghairi wara'in. Itu biasanya kalau di hadis Nabi, misalkan kita ngaji juga Arba'in Nawawi, kan kita ingat bahwa hati ini, di dalam tubuh kita ada segumpal daging, dialah hati. Nah, ini bagaimana makanan kita masuk. Kalau makanan kita halal, bahasanya kita filter mana yang halal, mana yang haram, selalu kita filter begitu, insya Allah hati pun bercahaya. Tapi kebalikannya, kalau yang makan sembarangan, haram-haram dah, nyari yang bahasanya, kalau istilah orang putus asa, boro-boro yang halal, yang haram aja susah, main sikat-sikat aja. Ya udah, hatinya bukan enggak lagi bercahaya, tapi blorok. Blorok masih rada ini, butak kayaknya, rada butak kayaknya. Hitam legam mungkin, ya kan. Kemudian yang kedua, walal, apa kata Umar bin Khattab, walal amalu bi ghairi ilmin. Ini penting nih. Walal amalu, tidak pantas, bahasanya kurang, bahwa amal itu tanpa ilmu. Jadi harus amal itu dilandasin dengan ilmu. Walal amalu bi ghairi ilmin, sebagaimana misalkan di bahasa ininya, wa kullu man bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tabligh. Bahasanya amal itu tanpa ilmu, amal itu nggak sampai, dia tertolak. Maka kita, ya, dalam setiap ibadah kita sholat, ya benar sholat, tapi kalau nggak tahu bersuci, nggak tahu syarat rukunnya, itu pentingnya ilmu. Sama misalkan berwudu, kita nggak tahu juga cara berwudu, itu kan betapa pentingnya.
Ruya telah diriwayatkan annahu sesungguhnya ada siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda dawuh Kanjeng Nabi afdholul a'malil ilm afdholul a'mal amal yang paling utama afdholul a'mal paling utamanya amal adalah al ilmu billah, yaitu ilmu mengenal Allah. Jadi bukan bahasanya ilmu mengenal Allah kita tahu siapa Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, kita tahu bahwa Allah adalah pencipta, Allah segalanya. Dari kayak gitu aja udah minimal kita harus tahu. Nah ini kenapa di sini diutamain ilmu billahi ini, karena ini menyangkut tauhid, menyangkut keimanan, menyangkut akidah. Makanya didahuluin. Karena penting betul. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang yukadzibun, yaitu yang mendustai Allahnya. Repot kalau udah mendustai Allahnya. Innal ilma yanfa'uka, dan sesungguhnya ilmu itu yanfa'uka akan memberi manfaat kepadamu, ma'ahu bersamanya qalilul amal. Nah, ilmu meskipun dia akan bermanfaat kalau memang amalnya sedikit. Bahasanya apa? Yang bagus itu amal walaupun sedikit tetapi dibarengi dengan ilmu gitu lah. Jadi itu disebutnya orang alimnya begitu. Orang alim ngerti, nggak usah banyak ilmu. Misalkan tahu bab wudu, dia praktekin, dia amalkan. Nah itu termasuk orang alim sebenarnya. Makanya di sini disebutnya oleh Kanjeng Nabi, innal ilma yanfa'uka, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat bagi kamu, ma'ahu beserta ilmu itu, qalilul amal. Jadi walaupun sedikit amal tetapi disertai ilmu, itu penting. Dan kebalikannya wa katsiruhu, dan banyaknya amal, wa innal jahlah la yanfa'uka, walaupun banyak amalnya tetapi dia bodoh atau tidak mengetahui ilmunya, la yanfa'uka, sungguh tidak punya manfaat amal kamu itu. Qalilul amal wala katsiruhu qalilul amal wala katsiruhu. Ini dua-duanya nih. Begitu juga kalau qalil amal wala katsirun, amalnya sedikit, ya kan? Amalnya sedikit dan banyak. Kalau tanpa ilmu, dianya bodoh, tanpa ilmu ya nggak bermanfaat. Kebalikannya, kalau dengan ilmu, amal sedikit atau banyak, itu yang akan punya manfaat kepada diri kita. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Yang kedua tadi tuh, ingetin walal amalu bi ghairi ilmin, bahwa amal itu bahasanya percuma, bahasanya kurang, ada kurangnya, bi ghairi ilmin, tanpa dibarengi dengan ilmu. Walal fauzu, dan tidak pantas. Apa tuh al fauz? Al-fauz itu rasa takut, al-fauzu khawatir, takut, bi ghairi khasyatin, tidak pantas. Walal fauzu apa ya? Al-fauz keberhasilan, fauzun itu keberhasilan. Walal fauzu, dan tidak kurang, bahasanya keberhasilan itu kurang sesuatu. La yasluhu zufruh bil matlub, iya keberhasilan. Wal fauzu, kemenangan atau keberhasilan, keberuntungan bisa juga. Fauzun maknanya banyak, fauzun keberuntungan, keberhasilan. Keberhasilan itu kurang, rasanya kurang, bi ghairi khasyatin, tanpa rasa takut. Aila yasluhu dzufru bil matlubi, yakni tidak layak satu keberhasilan, la yasluhu kurang pantas, adzufruf bil matlub, yaitu keberhasilan pada sesuatu, wala najatu minal halaki, dan tidak layak minal halaki, selamat dari kehancuran, bi ghairi khasyatillahi ta'ala. Jadi kita beruntung kita punya tujuan untuk apa, pengen sesuatu,
Kalau tanpa ada rasa takut ke Allahnya, itu niscaya ya nggak akan berhasil. Bahasanya ada yang kurang. Misalkan kita ibadah lu karena apa, kita ngaji karena apa, kita tobat karena apa, semata-mata karena takut kepada Allahnya. Harus ada rasa itunya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun naro, tidak akan masuk neraka, mambaka min khosyatillah, siapa orang yang menangis, mambaka, la yadkhulun nar, sungguh tidak akan masuk neraka, man, seseorang baka yang menangis, min khosyatillahi, karena takut kepada Allah, hatta yalijal labanu fid dhar'i, kayak seperti masuknya air susu ke dalam hatta yalijal labanu fid dhar'i, sampai hingga masuk air susu ke dalam susu. Maksudnya ke ini, ke payudara, ad-dhar'i, ke iya. Itu kayak begitulah. Jadi kita kalau apa bahasanya, ya kalau kita punya rasa takut kepada Allah, pasti kan otomatis nggak mungkin masuk neraka. Kenapa? Karena ya udah pasti akan ninggalin segala macam yang dilarang oleh Allah, kan gitu. Udah pasti karena kita takut sama Allah, ya akhirnya melaksanakan perintahnya. Nah otomatis juga, maka nggak mungkin lah yang beginian masuk neraka gitu lah. Nah, bahasanya nggak usah peduli, bahasanya kalau nggak usah ngelihat lagi takdir kita, kodo dan qadar kita gimana, nggak usah, yang penting ngelakonin aja gitu. Intinya bahwa kita tahu, ya tadi yang pertama, ilmu tentang Allah udah tahu bahwa Allah maha segala, Allah yang menciptakan kita, kita hambanya, ya kan, kita adalah makhluknya, maka kita layak, apa bahasanya, sudah semestinya, selayaknya kita sujud, kita melakukan segala macam perintahnya. Karena kita ya makhluknya nggak bisa ngeles gitu loh, mau ngeles gimana. Kemudian yang keempat, wala sultanu bi ghairi adlin, tidak pantas penguasa, bagi penguasa itu bi ghairi adlin, tanpa keadilan, tanpa rasa adil, tanpa keadilan. Jadi kalau ada orang yang berkuasa, dia menyepelekan atau dia tidak berbuat adil, maka kayaknya kok nggak pantas, bahasanya gitu. Ruwiya telah diriwayatkan, sesungguhnya ada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dawuh, berkata, bersabda Kanjeng Nabi, ahabbun nasi ilallah, yang paling dicintai di antara manusia, yang paling dicintai oleh Allahnya manusia, bahasanya manusia yang paling dicintai oleh Allahnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa adnahum minhu majlisan imamun adil, ya, dan juga mendapat kedudukan dari Allah, bahasanya derajat, kedudukan majlisan imamun adlin. Nah, salah satunya orang yang dicintai oleh, orang yang paling dicintai oleh Allah kelak di hari kiamat, dan dia mendapat kedudukan yang diberikan oleh Allahnya adalah imam yang adil, pemimpin, bahasanya pemimpin yang bisa berbuat adil. Wa abghadun nas, dan yang paling dibenci atau buruk, ini paling buruknya manusia, yang paling dibenci oleh Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa abaduhum ini dan yang paling jauh, maksudnya kedudukannya, kedudukan mereka paling jauh, minhu, dari Allahnya, majlisan kedudukannya, bahasanya orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala kelak di hari kiamat, maka ini udah otomatis akan paling jauh posisinya, kedudukannya. Itu siapa? Imamun jairun, yaitu pemimpin yang zalim, pemimpin yang lalim. Itu kebalikannya. Yang paling dekat adalah dia yang pemimpin yang adil. Yang paling jauh itu imam yang jair. Karena apa? Karena di bawah mereka, di bawah pemimpin,
ada orang yang mesti dipimpin. Nah, maka masyarakat bawahnya, orang-orang bawahannya, jamaah walaupun sedikit banyak, itu tergantung juga pemimpinnya, jamaahnya, ya kan. Kalau jamaahnya pemimpinnya maunya urusannya wah nggak karuan, ya sama akhirnya. Makanya dimintai pertanggungjawab oleh Allah itu pemimpin betapa beratnya, ya kan. Dan begitu kebalikannya, Allah pun menjamin kalau dianya bagus, berbuat adil, atau bahasanya ke jamaah selalu mengingatkan diri jamaahnya kepada Allahnya, insya Allah juga kedudukannya bagus, kayak begitulah, insya Allah. Kemudian yang keempat, walal hasabu, yang keberapa ini? Yang kelima. Walal hasabu, ini hasab ini apa ya? Keberhasilan yang dari harta, nasab, segala macam kedudukan, hasab namanya nih. Walal hasabu ay al manaqibu kal ilmi was sajaati, seperti keberanian. Oh nih. Walal hasabu, dan tidak ada keberhasilan ay al munaqibu kal ilmi, yaitu prestasi seperti yang diraih pakai ilmu. Dengan ilmu bahasanya prestasi yang diraih dengan ilmu atau yang diraih dengan keberanian, itu kayaknya sia-sia atau nggak pantas, nggak layak. Bi ghairi adabin, tanpa adanya moral, tanpa adanya adab, sopan santun. Nah ini ketahuan. Maka kalau orang berilmu, dia udah pasti dilihat keberhasilan ilmunya itu adalah dari adabnya, dari perilakunya. Oh, dia berarti bener ngaji, bener nimba ilmunya, bener. Karena akan ada efeknya. Walal hasabu bi ghairi adabin, tidak ada keberhasilan tanpa adab, tanpa sopan santun. Yang kemudian selanjutnya, qala ba'dul hukama, ini dari sebagian hukama, ahli hikmah, atau kalau di awal-awal disebutnya ahli hikmah ini siapa? Tibul qalbi, yaitu dokter hati, yang nyembuhin hati orang yang rusak-rusak, itu biasanya hukama. Apa kata sebagian para hukama? Al ilmu syarafun. Nah, ilmu itu mulia, ilmu itu apa bahasanya ya? Agung, ilmu itu mulia. La qimata lahu, yang tidak ada harganya, maksudnya tidak ternilai. Ilmu itu mulia dan dia tidak ternilai harganya. Wal adabu malun, dan sopan santun atau adab itu malun adalah harta. La khaufa alaihi, yang tidak yang tidak ada ketakutan atasnya. Jadi kalau jadi bahasanya kalau emang kita akhlaknya baik, adabnya sopan santun, kita mau dimanapun nggak takut, tinggal dimanapun, bertempat tinggal dimanapun, bergaul dengan siapapun, kita nggak takut. Nah itu harta yang paling penting tuh, yaitu Adab. Dan tadi ilmu juga penting. Ilmu penting, kenapa? Karena dia yang yang nggak ada harganya. Kalau sekarang kan udah zaman sekarang, punya ilmu dikit dijual. Nah ini berarti ada harganya. Padahal ilmu sesungguhnya nggak ada harganya. Jangan sampai mau dituker sama yang ada harganya. Kemudian selanjutnya, wala sururu bi ghairi amnin, wala sururu, dan tidak ada surur, kegembiraan, keceriaan gitulah. Wala sururu, dan tidak ada keceriaan, kegembiraan, bi ghairi amnin, tanpa rasa aman. Orang kalau nggak ngerasa dirinya nggak aman, pasti dia kusem mukanya, nggak girang, nggak semrawut begitulah. Aila tasluhu, yaitu tidak pantas, tidak layak. Al-masarratu bi ghairi sukunil qalbi. Jadi kesenangan itu nggak, kayaknya kurang pantas kesenangan tanpa adanya ketenangan hati. Maka biasanya orang yang hatinya tenang, dia enak aja senyum ke semua orang, senyum karena hatinya tenang, nggak ada lagi kepikiran macam-macam, nggak semrawut.
ketemu orang yang aneh kan, ada orang ketemu orang merengut, suntuk. Lah ini orang suntuk mulu, berarti selalu gelisah. Hatinya selalu wah gelisah banget. Tapi kalau hatinya tenang, insya Allah berefek, ada punya efek ke orang lainnya. Nah, orang lainnya ikut seneng di sekitarnya tuh ya kan. Kalau hatinya seneng, bawaannya kayaknya happy terus. Ini kalau orang happy, nah, beda lagi kalau orang ketawa mulu. Ini dia hatinya tenang apa gila ya sebenarnya, beda apa stres ya kan. Ada orang yang dikit-dikit ketawa, beda. Kemudian selanjutnya yang kelima, walal ghina bi ghairi judin. Walal ghina, tidak ada, bahasanya tidak pantas, tidak layak adanya kekayaan itu, bil mali wal ghina, dengan harta, maksudnya harta, kekayaan dengan harta. Walal ghina, dan tidak ada kekayaan bi ghairi judin, tanpa kedermawanan. Itu udah mestinya. Yang disebut orang kaya sebenarnya bukan orang yang banyak hartanya, kalau ngelihat dari sini, tetapi dia yang murah memberi. Jadi bahasanya senang gitu lah, dermawan. Itu sebenarnya enggak. Kalau untuk urusan dermawan itu bukan yang memang hartanya yang kelihatan, hartanya banyak, ininya banyak. Tapi udah mestinya orang yang berharta mestinya, kalau di kita, berarti dia belum kaya. Karena apa? Dia nggak mau memberi kepada yang lain karena dianya masih butuh. Tuh, aslinya orang yang kaya itu dianya sudah merasa cukup. Maka hartanya kayak kasih ke orang. Karena dianya sudah merasa cukup. Nah, orang yang medit mereki, yang digenggam hartanya, berarti dia emang butuh sebenarnya gitu. Dirinya sendiri masih membutuhkan. Itu maka di sini tidak layak, nggak pantas orang disebut kaya bahasanya kalau memang dia nggak dermawan. Aslinya orang kaya itu biasanya dibarengi dengan kedermawanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun, orang yang dermawan itu dekat. As-sakhiyyu, as-sakhiyyu, orang dermawan itu qaribun, adalah dekat, minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, dari Allah ta'ala. Qaribun, jadi orang yang dermawan itu dia dekat kepada Allahnya, dia dekat dari Allahnya. Qaribun minan nas, dan juga dia dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dan tentu kalau yang begini dia dekat juga dari surga. Ba'idum minan nar, dan dia jauh dari neraka. Sementara kebalikannya, wal bakhilu ba'idum minallah, dan orang yang kikir, orang yang pedit, al-bakhil, ba'idun, itu jauh, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, ba'idun minan nas, maka juga jauh dari manusia. Pasti orang yang kikir, pelit itu udah pasti tetangga-tetangganya juga ogah bergaul, pelit bener ya kan. Orang pengen pinjem beras sedikit aja kagak dikasih, padahal pinjem, padahal pengen, kita butuh untuk masak, pelit bener, gitu tuh. Maka orang males bergaul dengan orang bakhil. Kemudian ba'idum minal jannah, dan tentu orang yang seperti ini jauh dari surga. Qaribum minan nar, dan dekat dengan neraka. Jauh dari surga, qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Wal jakhilu, dan adapun orang bodoh, as-sakhiyu, yang dermawan, ahabbu, nah dia bodoh, nggak berilmu. Nah, kebanyakan begini nih ya kan, ada gelarnya profesor, ada gelar profesor ekonomi lagi ya kan, profesor doktor ekonomi, meneliti banyak hasil, tapi secara ekonomi kalah sama orang lulusan SD yang dia jadi bos kapal, bos ini, bos besi tua ya kan. Padahal nggak lulus, SR malah, sekolah rakyat nggak lulus. Ini yang disebutnya al-jahil. Al-jahil, dia nggak punya secara ilmunya, ya kan,
Nah, ini menandakan bahwa ilmu urusan rezeki itu urusan Allah. Nah, ini sekali lagi harus bukan karena kamu berpendidikan, bukan karena kamu bahasanya titelnya profesor dokter di bidang ekonomi, manajemen ekonomi, akuntansi. Nah, nggak taunya rumahnya cuman rumah 6 kali 6 doang ya kan. Kalah sama orang yang lulusan SD. Ini membuktikan bahwa urusan rezeki urusan Allah. Maka ilmu, ya udah, ilmu itu sebagai pengetahuan kamu. Wal jahilu, nah orang yang bodoh, as-sakhiyu, yang dermawan, ahabbu ilallah, itu lebih dicintai. Nah, lebih dicintai ilallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala, minal abidil bakhil, daripada seorang yang ahli ibadah tetapi dia kikir. Tuh, orang yang bodoh tetapi dia dermawan itu lebih dicintai oleh Allahnya daripada orang yang ahli ibadah tapi dia kikir. Nah, berarti aslinya ibadahnya tidak punya efek apa-apa ke dia. Nah, makanya kenapa kok dia bisa kikir, kok dia bisa bakhil. Nah, berarti ibadahnya, dia ibadah kepada Allahnya nggak punya efek secara sosial, secara kemasyarakatan. Harusnya sebagaimana misalkan termasuk ibadah sholat misalkan, itu harusnya tanha anil fasa wal mungkar. Nah, fasa wal mungkar itu termasuk nggak bakhil, itu ya kan, nggak bakhil tuh termasuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, bakhil itu kan mungkar sebenarnya, perbuatan bakhil, karena dia merasa punya harta, sementara harta rezeki dia itu adalah semua dari Allah. Harusnya begitu ya kan, mestinya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, walal fakru bi ghairi qanaatin, tidak layak, tidak pantas kepakiran itu bi ghairi qanaat, tanpa rasa atau tanpa sikap qanaah, nerima. Nah, jadi kita sebenarnya nggak ada yang disebut kefakiran kalau memang kita menerima, ya sudah bagian ya sudah pemberian dari Allah, sudah begini dari Allahnya, nerima. Itu sebenarnya nggak disebut fakir kalau orang yang begini ya kan. Nah, maka disebut fakir itu kalau nggak qanaah, maka sama aja orang kaya tapi dia masih aja aslinya dia fakir. Nah, aslinya dia fakir karena dia masih membutuhkan. Sementara ada orang fakir yang benar tetapi dia qanaah. Nah, ini sebenarnya nggak dicap kafir. Nggak dicap fakir, kafir. Nggak dicap fakir. Nah, kalau dia tahu, ya udah, ini sudah pemberian dari Allah, bagiannya sudah masing-masing manusia udah dikasih oleh Allahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun warian, kun waroan bisa, kun warian, kun waroan, jadilah engkau waroan, yang waro, orang yang waro, takun abadan nas, maka engkau menjadi paling apa? Paling ahli ibadahnya di antara manusia. Atau kalau kamu waro, kalau kamu jadi orang waro, bahasanya yang hati-hati, maka itulah cerminan kamu sebagai Abdullah. Jadi kamu paling, bahasanya statusnya adalah bahasanya dia yang ibadahnya paling banyak, paling mantap. Itu bisa dilihat dari kewaroannya. Kalau orang dia sholatnya rajin, puasanya rajin, segala macamnya sunnah, nggak ada yang ditinggalin misalkan, tetapi dia tidak ada sikap waroknya, ini sebenarnya percuma, sia-sia sebenarnya. Nah, itu bisa dilihat dari perilaku kesehariannya, nggak ada kehati-hatian. Misalkan dia dagang di pasar, timbangan main sikat aja ya kan, timbangan main kurang-kurangin, takeran main potong-potong, yang gitu-gitu. Atau misalkan sesama pedagangnya, orang lain, dagangan orang lain dijelek-jelekin, dagangan sendiri dipuji-puji, sebagaimana makalah sebelumnya ya kan. Nah, karena di situ ada yang namanya
setan. Setan di situ berperan. Nah, kemudian selanjutnya wakun qani'an, dan jadilah kamu orang yang warok, takun abadan nas. Maka engkau akan menjadi manusia yang paling banyak ibadah. Wakun qani'an, jadilah engkau orang yang qanaah. Wakun, dan jadilah kamu qani'an, orang yang qanaah, orang yang nerima. Takun maksudnya nerima pemberian dari Allah. Takun askaron nas, maka kamu akan menjadi orang paling bersyukur di antara manusia tuh. Maka kalau kita udah nerima aja, maka insya Allah akan menjadi orang yang syukur. Nah, orang yang syukur ini udah tentu akan lebih mudah ikhlas. Kenapa? Karena sama sekali dirinya nerima dan dia tidak merasa tidak memiliki. Maka orang begini lebih cenderung ikhlas. Ya udah, orang udah bahagianya, ya udah, jangan-jangan rezekinya rezeki dia, cuman itu lewat saya aja. Maka ini orang dermawan, udah dermawan gampang banget, karena dia yang ada bersyukur aja. Ya udah, bagian saya dari Allahnya segini, oh ini ada lebih kasih ke orang, ini orang, udah kayak udah nerima aja. Itu keren tuh kalau udah begitu. Keren, nggak tahu siapa kira-kira itu. Kemudian selanjutnya wahibbalin nas, dan cintailah manusia. Ma tuhibbu li nafsika, cintailah. Wahibbalin nas ma tuhibbu li nafsika, cintailah apa yang kau cintai. Cintailah untuk manusia. Wahibbalin nas, cintailah pada manusia atau kepada manusia sebagaimana engkau mencintai yang ada pada diri kamu. Jadi engkau, ini juga yang akan mencegah kita iri hati, hasut, ya kan. Bahasanya Bang Are misalkan punya sesuatu yang saya nggak punya, anggap aja itu kayak punya saya. Jadi saya juga ikut mencintai. Oh, Bang Are punya Innova, cakep Bang Are, wah keren. Jadi dirinya merasa mencintai juga. Maka kalau nggak begitu, nggak dibarengin dengan sikap gitu, Bang Are beli apa, sepeda listrik aja, Sailis ya, beli Sailis aja, itu meriang. Dapat duit dari mana? Nggak ada sikap ininya, nggak ada sikap mencintai apa yang dicintai oleh orang lain. Dia senang pada sesuatu itu. Bagaimana caranya kita juga senang dengan sesuatu yang dicintai oleh dia. Itu kayaknya susah kayaknya, ya kan. Selalu aja, apalagi bertetangga, suwe tetangga nggak kerja, tidur aja, tahu-tahu beli PCX baru. Ya ini udah hasut. Udah yang begini ntar lama kelamaan hatinya ini nggak bener, nggak beres. Itulah penyakit hati yang paling berbahaya. Kemudian selanjutnya, wahibbalin nasi ma tuhibbu linafsika takum mu'minan, maka engkau menjadi orang yang beriman. Tuh, kalau kita mencintai apa sesuatu yang dimiliki orang sebagaimana kita punyain, nah itu niscaya kita itu menjadi orang yang benar-benar beriman. Wa ahsin, dan berbaiklah kamu sekalian, mujawarata, kepada tetangga nih, bertetangga. Wa ahsin mujawarata, dan berbaiklah bertetangga, berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah terhadap tetangga. Manjawarokah, maka engkau wa ahsin mujawarotah, manjawarokah, berbaiklah dengan tetangga kepada apa bahasanya ya, orang di sini manjawa, berbaiklah mujawarokah dalam bertetangga, man kepada orang jawarokah yang menjadi tetangga kamu. Nah, jadi bahasanya ketika bertetangga, bersosialisasi, bermuamalah, bergaul, maka harus kita baik-baik terus. Baik-baik terus. Nah, ini anjuran agama, bukan anjuran sosial.
Kalau anjuran sosial, kalau tetangga nggak baik, kitanya nggak baik juga, itu sosial. Tetapi kalau agama enggak. Nah, tetangga nggak baik, kita ya namanya ajaran agama tetap harus baik sama tetangga, ya baik aja gitu lah, ya kan. Kalau hukum sosial enggak, tetangga nggak baik, tetangga pelit, kitanya ikut, biarin aja dia. Tapi kalau ajaran agama nggak gitu, tetap kamu harus berbuat baik kepada tetangga. Nah, kalau kamu mau disebut apa? Takun musliman, maka kamu jadi musliman, maka engkau menjadi musliman, seorang Islam, orang yang benar-benar berserah diri. Nah, tuh. Kita enggak, karena apa, kalah dengan aturan sosial, hukum sosial, ya, maka kita perlu dipertanyakan muslimnya kita, ya kan. Sudah muslimkah kamu? Atau sejak kapan kamu muslim, ya kan? Ini apa, bahasa kitab ini emang rada-rada ini ya, apa, rada serem, rada dalam. Tapi pelan-pelan kita, sedikit-sedikit ya tadi. Yang penting dikit, tetapi itu ilmu yang kita bermanfaat. Walaupun dikit, tetapi kita amalkan, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan orangnya disebut alim yang begitu. Wa akillad bohka, dan apa nih, jangan sering-sering, bahasanya sedikitkanlah, atau apa ya, sedikitlah bahasanya. Wa aqolli, kurangin, sedikitlah. Ad-dohkah, tertawa, kamu tertawa, jangan banyak-banyak ketawa, yaitu tadi kalau nggak dianggap gila bahasanya. Wa akillad dohka, dan persedikitlah kamu tertawa. Fa inna kasratad dohki, karena sesungguhnya banyak tertawa itu tumitul qalba, akan membunuh, akan mematikan hati. Akan hati ini udah nggak peka kalau banyak, udah nggak punya empati, udah nggak punya rasa. Kalau kita banyak sedikit-sedikit ketawa, sedikit ngumpul sama orang ketawa, sedikit ketawa, kok ketawa sedikit-sedikit, ya kan. Itu bahayanya ketawa. Qala Abdullah ibnu Mubarak, berkata siapa? Abdullah ibnu Mubarak, izharul ghaniya fil faqri, menampakkan, izharu, tampak, izharul ghaniya, tampakkanlah, menampakkan, bahasanya menampakkan kekayaan, fil fakri, pada orang fakir, ahsanu minal fakri, itu lebih baik daripada kefakiran. Kefakiran itu sendiri. Jadi kita nampakin bahwa kita, maksud di sini ini ya, bukan apa ya, di apa ya, maksudnya di sini bukan ini ya, kita merasa cukup. Yang maksudnya al-ghina di sini bukan, kalau dianggapnya kita orang kaya, banyak harta, kita hartain, ini mah ria, macam-macam, ya kan, sombong kenanya. Maksudnya itu, kita ada orang yang fakir dari kita itu malah harus menampakkan kita ini seolah-olah kaya. Maksudnya apa? Kita itu udah merasa cukup aja, itu yang dimaksud laisal ghina, apa tuh yang Imam Syafi'i, laisal ghina illa an syai'in la bihi. Bahwa orang kaya, yang disebut orang kaya atau yang disebut orang berkecukupan itu laisal ghina illa an syai'in la bihi, yaitu yang tidak, gimana tuh, yang tidak butuh pada banyak hal. Itu yang disebut orang berkecukupan, orang kaya. Bukan kebalikannya, memenuhi segala macam kebutuhan. Itu orang keblangsat yang begitu. Karena apa? Kebutuhan manusia sampai mati pasti akan ada. Kalau kita berusaha memenuhinya, maka kita stres. Itu tuh. Makanya benar kata Imam Syafi'i, ya kan, walaisal ghina illa anisai'in labihi. Maka yang disebut dengan orang berkecukupan, orang kaya itu adalah orang yang tidak
berusaha tidak membutuhkan banyak hal. Nah, bukan sebaliknya memenuhi segala kebutuhan. Nah, kalau udah prinsipnya udah begitu keren tuh. Maka itu udah pasti qanaah segala macam, syukur udah ada ntar itu. Ngerembetnya ke situ. Kemudian yang kedelapan, wala rif'atu, dan tidak pantas al rif'ah ini derajat yang tinggi, aifin nasab wal hasab, ya ini keturunan dan prestasi. Oh ini derajat nih, posisi lah. Arif awal rif'atu bi ghairi tawadhu'in, nggak pantas orang yang punya derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, baik itu aifin nasab wal hasab, baik itu karena keturunan atau prestasi, maksudnya bi ghairi tawadhu'in, tanpa kerendah hatian, tanpa rendah hati. Nah, biasanya orang biasanya kalau dia anak-anak orang alim, biasanya juga dianya tawadu kebanyakan umumnya. Maka ini udah sepantasnya. Nah, kalau dia punya derajat yang bagus, kedudukan yang bagus, tapi tidak tawadu, ya kita mempertanyakan, nah, kok ada ya begitu? Bukannya dia rendah hati. Nah, wahwa al istislamu lil haqqi, yaitu tunduk. Wahwa, adapun tawadu itu adalah wahwa al istislamu lil haqqi, yaitu tunduk kepada kebenaran. Jadi walaupun dia punya pangkat, dia bukan dari keturunan yang bagus, prestasinya bagus, paling pintar, tetapi maksudnya apa? Ketika ada orang yang nasehatin tentang kebenaran, nah, dia terima. Ini juga termasuk tawadu. Di sini disebutnya gitu, wahwa al istislamu lil haqqi, yaitu tunduk kepada kebenaran. Pokoknya misalkan orang kalau dia merasa alim tapi ada nasihat dari orang nggak mau, ini nggak tawadu. Berarti dia belum, derajatnya belum sampai ke situ. Tapi dia alim, dia pinter, prestasi segala macam, tapi dari tukang beca dinasehatin, dia terima dengan kerendahan hatian. Dengan kerendah hatiannya, dia dengerin ya kan nasihatnya. Oh itu orang luar biasa yang begitu. Cuman itu 101 atau 1001 lah model begitu. Wa tarkul i'tiradi 'alal hukmi, dan dia tidak berpaling di atas al hukmu. Hukmu itu kepastian atau hukum. Jadi dia misalkan melanggar hukum, bahwa hukum itu adalah yang pasti ya kan, ya dia nurut karena dia udah melanggar. Salah ketika bersalah ya udah patuh, ya udah saya salah, jangan neko-neko bahasanya gitu. Dan dia tidak berpaling ketika berbuat salah, maka dia terima dengan konsekuensi hukumnya. Sebab akibatnya dia berbuat begini, satu kesalahan, maka hukumnya seperti ini, ya harus ini. Nggak peduli misalkan nasabnya bagus, prestasinya baik, ya nggak peduli. Nah, ini udah termasuk yang dimaksud di sini dengan ketawaduan. Kemudian yang ke-9, walal jihadu, dan tidak ada jihad, tidak pantas. Al jihadu, berjihad itu ay ad-du'a ilad dini, ya ini ajakan kepada ad-du'a ilad dini, ajakan kepada, yang dimaksud jihad itu adalah mengajak kepada agama. Ay ad-du'a ilad dini al haqqi, yang baik, yang hak, bi ghairi taufiqin, tanpa ada taufik. Jadi walal jihadu bi ghairi taufiqin, tidak ada ajakan sungguh-sungguh kepada agama itu bi ghairi, tanpa taufik, tanpa pertolongan. Maksudnya apa? Wa huwa ayyakuna, adapun taufik itu ayyakuna fi'lul abdi, adalah perbuatan hamba. Nah, jadi taufik itu adalah perbuatan hamba, fi'lul abdi, muwafiqan, yang sesuai, muwafiqan lima yuhibbuhu Allah Ta'ala, yang sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala cintai, wa yardahu, dan Allah meridhoinya. Bahasanya kita benar ngajak ke orang, tetapi harus kita lihat-lihat dulu orang yang kita ajak untuk ke agama. Jangan juga
wah, yang penting berdakwah, yang penting jihad. Wah, ini jadi takutnya apa? Takutnya Allahnya nggak mencintainya dan Allah nggak meridhoi apa yang kita lakukan. Walaupun itu seolah-olah jihad gitulah. Seolah-olah kita apa berjuang di jalan Allah misalkan, berjuang demi agama misalkan. Tetapi lihat-lihat dulu, nggak sembarangan, nggak sembarangan. Ruya telah diriwayatkan anau sesungguhnya ada siapa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bersabda dawuh Kanjeng Nabi afdolul jihad, jihad yang paling utama, afdolu paling utamanya al jihad di jihad itu antujahida adalah engkau memerangi nafsaka, engkau menjihadi atau engkau memerangi nafsaka dirimu wahawaka dan hawa nafsumu fidatillahi karena zat Allah Ta'ala. Artinya kamu harus benar-benar memerangi bahwa Allah ini yang maha kuasa. Kamu harus perangi hawa nafsu kamu yang enggak mau tunduk, yang enggak mau ikut perintahnya Allah, yang enggak mau ngejauhi larangannya. Itu sebenarnya jihad. Melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri, itu jihad. Nggak mau tunduk, nggak mau ibadah, itu sebenarnya jihad yang kita harus lawan. Bahasanya begitu. Jadi ya harus kita perangin. Kita harus perangin. Atau bisa jadi jangan sekali-kali berbicara tentang zat Allah. Kita hindari. Itu termasuk jihad. Ketika kita bicara tentang ciptaan Allah, udah jangan lebih naik urusannya ke zat Allah, jangan, harus paksain, jangan memperturuti hawa nafsu yang begitu. Itu luar biasa perjuangannya. Karena apa? Pengennya rata-rata manusia akal pikirannya, bahasanya apa ya, daya hayalnya tuh mengikuti hawa nafsunya, akhirnya berhayal tentang Allah, tentang zat Allah, berhayal. Itu yang bahaya. Itu pokoknya yang paling kata Kanjeng Nabi yang paling utama, jihad yang paling utama itu adalah memerangi nafsakah diri kamu, wahawaka dan hawa nafsumu fi dzatillahi, di dalam zat Allah. Rawahu Ad-Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Udah tuh yang ke-10 ya. Oh iya tadi salah tuh. Ini yang ke-10 udah selesai. Kemudian selanjutnya satu lagi. Kayaknya masih ada ya. Satu lagi. Qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah wal maqalatu adapun ini perkataan atau nasihat atau mauidhah ar-rabi'atu yang keempat. Qala Utsman radhiyallahu, berkata siapa? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Atyaul asya, atyaul asya asyaratun. Atyaul asya asyaratun, yaitu perkara yang paling sia-sia. Sesuatu yang hal yang paling sia-sia ada 10. Kata siapa? Atyaul, sesuatu yang atyaul asya, sesuatu yang paling sia-sia, asratun ada 10, kata Sayyidina Utsman. Apa yang pertama? Alimun la yus'al anhu, yaitu orang alim yang tidak ditanya ilmunya. Alimun la yus'al anhu, orang alim la yus'al yang tidak ditanyai anhu darinya. Wa ilmun la yu'malu bihi. Yang kedua itu ilmu yang tidak diamalkannya. Ini yang pertama, alimun la yus'alu anhu. Ini kalau dia orang alim, dia ngerti ilmu agama, tetapi misalkan orang sekitarnya, penduduk setempat, masyarakat setempatnya nggak bertanya tentang ilmu agama, maka baiknya orang alim ini pindah. Orang alim ini pindah karena biarin nggak sia-sia ilmu. Biarin nggak sia-sia. Jangan maksain di situ.
Jangan maksain di situ. Ini jelas alimun la yus'alun anhu. Itu bahasanya itu paling sia-sia kalau bertahan di situ. Tuh hal yang sia-sia. Maka ya harus pindah, nyari orang yang bisa bahasanya sedikit banyak ada orang yang mau bertanya. Misalkan. Nah, ya kayak di sini ya sebenarnya keberuntungan aja. Allahnya udah ngatur ya gitu aja. Simple. Wa ilmun la yu'malu bihi. Nah, ini juga ini sia-sia. Sia-sia apa? Ilmu yang tidak diamalkan. Nah, jadi punya banyak ilmu tapi enggak mengamalkan. Makanya tadi disebutnya sedikit ilmu walaupun cuma 1-2 yang kita paham tapi kita lakonin terus, kita istiqomahin dari ilmu yang kita ketahuin untuk keseharian. Itu lebih baik ketimbang alim tapi nggak ngelakonin ini itu. Malah sebenarnya orang-orang alim itu lebih susah karena dia harus ngelakonin bahasanya ilmu yang dia miliki. Nah, makanya rata-rata begitu orang alim alama itu diem aja karena takut apa ketika dia banyak bergaul, ketika dia banyak di lingkungan masyarakat dia bergaul, takut apa berseberangan dengan ilmu yang dimiliki ya, karena pergaulan itu ngerinya gitu. Rata-rata orang alim alama itu malah memposisikan diri ya berdiam diri. Ya karena ketika salah omong, salah berperilaku, gitulah itu yang khawatir. Kemudian qala ba'dul adab, ini ada penjelasan dikit. Qala ba'dul adibba, yaitu ahli moral, ahli sopan santun. Qala ba'dul, berkata sebagian ahli adab, ahli moral, al ilmu afdalu khalafin. Al ilmu itu afdalu, al ilmu itu afdalu khalafin, adalah peninggalan yang paling utama. Al ilmu afdalu khalafin. Khalafin, ada ilmu itu adalah peninggalan yang paling utama. Makanya Kanjeng Nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan harta benda ya kan. Tetapi Kanjeng Nabi mewariskan 2 ilmu yang luar biasa, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnahnya. Itu warisan Kanjeng Nabi, dan itu ilmu. Kalau 2 ini dipegang seperti menggigit sesuatu dengan gigi geraham, insya Allah selamat karena betapa luasnya. Nah itu tuh. Jadi Nabi enggak, makanya kita kalau mewariskan anak cucu kita adalah ilmu itu, enggak perlu khawatir. Cuman kayaknya mikir-mikir kayaknya ilmu doang. Cuman apa perbedaan orang yang berilmu dan enggak berilmu itu adalah orang berilmu ditaruh di mana, hidup ditinggal dimanapun dia akan nyaman-nyaman, dia akan bisa bertahan hidup. Berbeda dengan orang yang enggak punya ilmu. Kalau orang yang nggak punya ilmu, maka dia membutuhkan kepada orang lain lebih banyak, ngeribetin orang malah. Wal amalu bihi akmalu syarafin, dan mengamalkan dengan ilmu itu adalah lebih sempurna kemuliaan. Akmalu syaraf, lebih sempurnanya kemuliaan. Ilmu itu adalah peninggalan yang paling utama, dan amalnya itu adalah kemuliaan yang paling sempurna. Maka ya harus diamalkan, punya sedikit ilmu diamalkan. Wara'a shawabun la yuqbalu. Wara'a shawabun la yuqbalu. Wara'a shawabun ay tadbirun, yaitu pemikiran atau melihat pendapat. Wara'a ini pendapat ya. Waro'a pendapat, ayat tadbirun yaitu pemikiran, shawabun yang benar, la yuqbalu yang tidak diterima. Dia punya pemikiran, dia punya pendapat yang sebenarnya benar. Misalkan apa bahasanya, dia secara ininya benar menjelaskannya, ilmunya ada, ininya dalilnya, misalkan dia udah menyampaikan pendapatnya, tetapi tidak diterima, ini sia-sia. Maka lebih baik jangan
berpendapat. Nah, biasanya begitu. Ya kan yang selalu saya katakan kan, ngapain debat sama orang? Karena percuma kita debat dengan orang yang udah ngaji dengan kitab, terus ketemu orang yang berpendapat menurut dirinya, itu nggak akan ketemu. Kita menjelasin pakai apa, dia pakai hawa nafsu pikirannya tuh. Maka hindari lebih baik. Oh, modelnya begitu. Kemudian wasilahun la yusta'malu, wasilahun la yusta'malu, dan senjata yang tidak digunakan. Kita punya, makanya kita punya golok. Orang bukan tukang begal, nyimpen golok untuk apa? Bahasanya begitu ya kan. Wasilahun la yusta'malu, yaitu senjata yang tidak digunakan. Kita punya pistol, mau nembak siapa? Kan bukan ininya, bukan jalurnya. Enggak untuk ini, ya percuma. Bahasanya itu termasuk yang sia-sia, ya kan. Wasilahun la yusta'malu, senjata yang tidak digunakan. Wa masjidun la yusalla, dan yang kelima adalah masjid, dan masjid yang tidak disolati. La sholla, la yusalla, masjid yang tidak ada orang sholat di dalamnya. Tidak disolati, dibikin masjid. Nah, sekarang kan gitu, berlomba-lomba bangun masjid, bahasanya pekeren-kerenan masjidnya, tapi orang yang sholat di dalamnya nggak ada. Ini kan sia-sia, gitulah. Ngapain bikin masjid gede, bikin masjid mewah, kalau kesadaran masyarakatnya misalkan belum ada. Lebih enggak, kayaknya kayak masjid itu 2 tingkat. Udah gitu dikasih lampu-lampu kedap-kedip, lama-lama masjid kayak modelnya kayak ini, kayak kafe. Modelnya ada kelap-kelip warna-warni. Padahal yang sholatnya nggak ada. Ini termasuk sia-sia, sesuatu yang sia-sia. Bukan nggak penting bangun masjid, tapi kalau sia-sia untuk apa juga, kan gitulah. Wa masjidun la yusalla fihi, masjid yang tidak disolati atau tidak ada orang sholat fihi di dalamnya. Wa mushafun, ini juga peringatan untuk kita nih. Wa mushafun, dan mushaf maksudnya adalah Al-Quran, la yuqra'u, yang tidak dibaca fihi, Qurannya itu. Maksudnya ya, kita punya Quran tetapi nggak pernah dibaca. Untuk apa? Dipajang doang. Quran itu bacaan, makanya namanya juga Quran. Quran namanya bacaan, ya harus dibaca. Kalau pajangan namanya potret, namanya foto, yang itu mesti dilihat. Kalau Quran bukan diliatin. Quran namanya Quran. Jadi apa? Quran itu sumber bacaan, bahan bacaan, atau kalau mana yang lainnya banyak lah. Cuman yang jelas adalah bacaan. Quran itu bacaan. Ya udah sepatutnya dibaca, bukan dipajang. Kalau dipajang, foto. Masa iya Al-Quran tebal segitu dipigura, ya kan? Digantung dah, kan lucu. Ini Quran yang kemarin masih utuh, masih mulus, masih begitu bulan puasa latah. Wah, bulan Ramadan orang-orang pada beli Quran lagi, orang-orang pada beli Quran. Emang niatnya mau tadarusan, dia ikut beli juga lah. Quran tahun kemarin masih bersih, masih mulus. Ini termasuk sia-sia. Wa mushafun la yuqra'u fihi. Kemudian selanjutnya yang ke berapa nih? Yang ke-7. Wa malun la yunfaqu minhu, yaitu harta yang tidak diinfakkan. Punya harta banyak untuk apa juga? Kalau tidak dinafkahkan atau tidak diinfakkan, minhu darinya harta. Wa khailun la turkabu, wa khailun Wa khailun ini kuda, kendaraan lah gitulah. Iya, kendaraan lah, enggak harus mananya kuda. Wa khailun ini kendaraan.
La turkabu wa khailun, dan kendaraan la turkabu yang tidak dinaiki. Nah, wa khailun mana di sini kalau ininya kuda yang tidak ditunggangi. Ya kalau sekarang kendaraan, buat apa beli mobil banyak-banyak, orang yang dipakai cuma satu. Motor ada 3, dipakai keseharian cuma satu. Buat apa? Nah, bahasanya gitu. Untuk apa? Nah, beli lagi, beli lagi. Nah, wa khailun la turkabu. Maka kalau ada orang ada orang rada ini, orang kampung yang rada bener pemikirannya lurus, untuk apa hidup di dunia kita melihara yang apa bahasanya, yang makan dunia, yaitu apa, mobil motor, itu kan dunia makan dunia. uh, Kalau emang kita mau selagi di dunia, misalkan belilah dunia yang menghasilkan dunia. Apa? Kambing, sapi. Beli itu, maka dia menghasilkan kan, menghasilkan dunia. Jangan beli miara dunia yang makan dunia. Bensin. Lah double udah ngeluarin, udah beli ya kan. Maka kalau mau beli begitu, maka kalau urusan dunia yang kira-kira bisa melahirkan dunia, miara sapi, nah itu lahir kita bisa jual. Nah itu kan melahirkan dunia, jangan menghabiskan dunia juga. Udah belinya dunia, menghabiskan dunia. Nah, wa khailun la turkabu, yaitu kendaraan yang tidak dinaikin, itu sia-sia. Cukup satu, kalau memang kebutuhannya satu ya satu. Jangan melihat tetangga kanan kiri, sesuaiin dengan kebutuhan. Wa ilmu zuhdi, dan ilmu zuhud, fi batni, di fi batni, di dalam batin, man, seseorang yuridu dunya, percuma belajar tentang ilmu zuhud, tapi dalam hatinya masih demen sama yang namanya dunia. Ini nih, wa ilmu zuhdi fi batni, ilmu zuhud, ilmu tentang kezuhudan. Zuhud ini kan orang yang bukan anti dunia, tetapi dia sudah membatasi dengan dunia. Fi batni, dalam hati, dalam batin, man, seseorang yuridu dunia, yang masih menginginkan dunia. Ini percuma, sia-sia, bahasanya begitu. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anau, sesungguhnya ada Kanjeng Nabi qala, bersabda Kanjeng Nabi, manis dada fil ilmi rusdan falam yasdad fid dunya zuhdan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Ini daunya Kanjeng Nabi, ini gampang diapalin nih, ini nih, apalin minimal nih. Manis dada fil ilmi, atau ada di teks yang lain itu manis dada ilman, ada yang begitu. Kalau di sini manis dada, lafadznya di sini adalah manis dada fil ilmi. Siapa saja yang di dalam ilmu, siapa saja orang yang dia punya ilmu, bahasanya begitu, bertambah rusdan, akan petunjuknya. Falam yasdad fid dunya, maka dia tidak akan bertambah kesulitan. Bahasanya manis dada fil ilmi rusdan, siapa orangnya yang bertambah ilmunya, rusdan, maka dia bertambah petunjuknya. Bahasanya gitu. Orang yang makin bertambah ilmunya, semestinya itu kan sudah semestinya makin banyak petunjuknya. Maka yasdad fid dunya zuhdan, tetapi dianya tidak bertambah kezuhutannya kepada dunia. Dia ilmunya bertambah untuk bahasanya karena petunjuknya bertambah, ya kan, tetapi dianya tidak bertambah urusan kezuhutannya terhadap dunia. Maka yang begini, lam yasjad minallahi illa bu'dan, tidak akan bertambah kedekatannya kepada Allah, melainkan dia akan makin jauh. Dia semakin jauh. Orang makin kayak kita gini ngaji, mestinya kedekatannya,
mestinya kita terhadap dunianya sudah tahu posisinya gitulah. Nah, kayak gitu udah tahu. Zuhdan, hati-hati dengan dunia, sudah mengambil jarak. Orang zuhud ini disebutnya sebenarnya yang paling simpelnya adalah mengambil jarak terhadap dunia. Bukan anti dunia, tapi mengambil jarak. Kalau udah mengambil jarak, enggak, biarin enggak lewat. Enggak lewat apa? Lewatnya akhirnya hubbud dunia, mencintai dunia. Nah, itu yang bahaya. Zuhdan ini mengambil jarak. Kayak udah matok batas gitulah. Tak nih, ini saya dan ini dunia gitulah. Maka ngambil ya sebatas secukupnya aja. Nah, itu orang-orang zuhud tuh. Nah, biasanya orang yang semakin tambah ilmunya, mestinya kezuhudannya terhadap dunia itu makin bertambah. Nah, inilah orang-orang yang semakin kedekatannya kepada Allah semakin bertambah juga mestinya. Ngono ya. Wa umrun, dan umur ini juga apa yang ke berapa nih? Yang ke-10. Kata siapa? Kata Sayyidina Utsman. 10 hal yang sia-sia yang terakhir. Wa umrun tawilun, dan umur panjang la yutazawwadu fihi, yang tidak dijadikan bekal apa ya? La tuzawwadu fihi li safarihi, yang tidak dijadikan bekal fihi di dalam umur itu li safarihi untuk perjalanannya. Maksudnya perjalanan apa? Ilad daril akhirah, yaitu ke negeri akhirat. Jadi betapa sia-sianya dikasih umur panjang, tapi dianya tidak menjadikan umurnya itu untuk bertambah bekal perjalanan panjang kelak di akhirat. Itu betapa sia-sia. Makanya kalau kata Nasidaria itu hidup apa 1000 tahun. Gimana? Karoni apa? Apa? Gimana? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ini masuk gitulah. Sepohon kayu. Request dari Karoni, lagunya Sepohon Kayu. Itu sebenarnya maka kita, nah kalau kayak begitu kita, karena kita pun di dalam, kalau makalah sebelumnya ya kan, dalam beribadah, dalam beramal, karena kita ini adalah taufik hidayahnya Allah, karena rahmatnya Allah, karena karunia-Nya Allah, maka kita cuma punya senjata apa? Berdoa kepada Allahnya, Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadi biarin kita apa? Di dalam hidup, bahasanya selalu bertambah hidup, selalu bertambah umur, bertambah juga kebaikan gitu loh. Dibarengi dengan tambahnya kebaikan. Begitu juga ketika kita mati, kita memohonnya Allahumma ja'al mautah, Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'al mauta rahatan li min kulli syarr. Jadi kematian itu kita anggap batas dari keburukan kita. Selalu berdoa begitu. Karena apa? Selama kita hidup selalu begitu. Keburukan nggak akan ada batasnya, terus kadang kita sadar atau nggak sadar kita melakukannya. Maka kematian, kita berharap kepada Allah, itulah batas akhir dari keburukan kita yang kita lakonin. Begitu juga kalau dikasih umur panjang, semoga umur panjang ini selalu yang kita lakukan adalah kebaikan. Maka kita ya memohon nama Allahnya ya kan. Jadi sebagaimana makalah ini yang terakhir itu, percuma, bahasanya sia-sia umur panjang tetapi tidak bertambah bekal di dalam umurnya itu untuk perjalanan ke negeri akhirat. Maka sia-sia. Saya kira demikian untuk malam ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan, insya Allah sampai hatam. Seperti biasa sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa.